Halo semuanya, hari ini aku akan membahas bagaimana perjalanan keseimbangan pada permintaan dan penawaran. Nah, aku akan menjelaskan apa itu hukum permintaan dan penawaran dan mengapa harus memiliki syarat kategoris paribus. Hukum permintaan adalah jika harga barang naik, maka permintaan barang juga menurun dan sebaliknya. Dan hukum penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka penawaran pada barang tersebut akan naik dan sebaliknya. Category paribus untuk menyederhanakan analisis dan menganalisasikan pengaruh satu variabel. Berikut ini adalah contoh kurva permintaan, penawaran, dan keseimbangan pada pasar. Jadi ini adalah kurva permintaan. Bagaimana kurva tersebut? Harga barang jika menaik, maka permintaan tersebut akan menurun. Jadi di situ juga ada P. P melambangkan price, juga termasuk dengan harga, dan Q quantity adalah melambangkan jumlah barang. Dan jika harga barang tersebut makin lama makin naik, maka permintaan tersebut akan menurun. Dan di situ ada garis biru, kurva Demes, melambangkan kurva permintaan bagaimana para penduduk karena harga barang tersebut makin naik, maka permintaan tersebut makin menurun. Ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah harga barang yang telah di awalnya sangat tinggi terus ditawarkan oleh pada penduduk-penduduk di sana atau konsumen yang ingin membeli barang-barang tersebut. Maka harga barang tersebut akan makin lama makin menurun karena telah ditawarkan. Dan ini adalah keseimbangan pasar di mana permintaan dan penawaran berjalan dengan lancar. Equilibrium adalah permintaan dan penawaran yang dengan hasil yang sama dan harga yang sama. Dan juga ada garis biru sebagai garis permintaan dan garis merah sebagai garis penawaran konsumen, di mana berjalan secara langsung dan tidak ada keributan dalam kurva tersebut. Terus yang kedua ada fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan secara matematis, fungsi permintaan dirumuskan dalam persamaan QD sama dengan A min B pangkat Q, di mana QD adalah jumlah barang dimintai, Q adalah kuantasa, B adalah koefisien, PD adalah harga barang yang dimintai. Terus ada fungsi penawaran secara matematis. Fungsi penawaran dirumuskan dalam persamaan QS sama dengan min A tambah B pangkat P, di mana QS jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah harga barang yang ditawarkan. Jadi pada harga perseimbangan pasar dirumuskan dengan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Berikut ini adalah contoh fungsi permintaan dan penawaran. Nah, ini adalah contoh fungsi permintaan dan penawaran. Kalian bisa melihat cara mengerjakannya dan cara menyelesainya. Setelah kalian ketemu hasil P-nya, kalian harus melakukan pembuktian agar kalian tahu bahwa hasil tersebut sama dan tidak ada perbedaan pada tersebut. Nah, ini juga ada fungsi permintaan dan penawaran jika harga kualitas diketahui. Kalian juga boleh melihat bagaimana cara saya mengerjakan. Nah, yang ketiga ada keseimbangan pasar setelah interaksi pemerintah. Artinya campuran tangan dari pemerintah. Ada dua macam, subsidi, bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu menggunakan rumus QD sama dengan QS min subs. Dan pajak, barang atau uang yang diterima oleh pemerintah akan menggunakan rumus QD sama dengan QS tambah tax. Nah, ini juga cara mengerjakan dengan gampang karena dia berhubungan dengan yang tadi fungsi penawaran dan pengurangan. Ini adalah contoh soal berikut. Nah, di sini kalian bisa melihat sebelum bayar pajak dan sebelum bayar pajak dan sesudah bayar pajak. Apa perbedaan pada tersebut? Nah, di sini ada LSC permintaan dan penawaran adalah kesimpulan suatu pengertian menggambarkan derajat tekanan atau respon. Nah, kalian bisa lihat contoh soal coefficient elasticity permintaan dan penawaran. Di sini kita menggunakan E sama dengan segitiga siku-siku Q per segitiga P kali P per Q. Maaf, saya masih kurang bisa menjelaskan bagaimana cara mengerjakan. Terima kasih.